kabarnya hari ini? Sehat dan tetap percaya diri, bukan? Hari ini kita akan belajar untuk mereview IPA mulai dari tema 5, subtema 1 sampai 3. Anak-anak juga bisa membuka buku paket tematik mulai dari subtema 1 sampai subtema 3. Baik, sudah siap untuk belajar? Oke, kita berdoa dulu. Sikap berdoa. How? Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai untuk melanjutkan belajar, Pak Asep ingin mengajak anak-anak semuanya untuk melakukan sebuah pemanasan. Nama pemanasannya adalah melakukan tepuk jempol. Oke, sudah siap? Kita mulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk jempol. 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 Bagus. Sekali lagi, tepuk jempol. 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 Bagus. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah jauh lebih bersemangat dan jauh lebih percaya diri, bukan? Untuk selanjutnya, silakan anak-anak untuk menyimak tayangan berikut ini. Halo anak-anakku, bertemu lagi bersama Bunda Hikmah. Hari ini kita akan belajar IPA tentang review tema 5, subtema 1 sampai 3. Anak-anakku, silahkan buka buku paket IPA pendamping tematik terpadu pada halaman 75 sampai 95. Anak-anakku sudah siap? Baiklah, materi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu meliputi tentang jenis-jenis cahaya, sifat-sifat bayangan, benda yang memanfaatkan sifat-sifat cermin, sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan, bagian-bagian dan fungsi mata, serta jenis-jenis cermin. Nah, anak-anakku, supaya anak-anakku bisa mengingat kembali, Bunda bahas satu persatu lagi ya. Silahkan perhatikan secara seksama. Dimulai dari Bunda akan membahas tentang jenis-jenis cahaya. Jadi jenis cahaya terbagi menjadi 2. Ada cahaya tampak. Cahaya tampak ini adalah cahaya yang dapat dilihat oleh mata. Misalnya cahaya lampu, cahaya senter. Nah, itu berarti cahaya tampak karena dapat dilihat oleh mata. Kemudian yang kedua, ada jenis cahaya tidak tampak, adalah jenis cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contohnya seperti sinar inframerah dan sinar ultraviolet. Oke, selanjutnya yaitu anak-anakku, kita akan membahas sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Seperti yang anak-anakku lihat gambar yang ada di slide anak-anakku, di sini ada tampak sebuah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air, tampak patah kan? Padahal sebenarnya tidak patah, hanya karena ada sifat cahaya dapat dibiaskan. Kemudian anak-anakku bisa lihat pula ada air di dalam gelas, kemudian diberi senter. Nah, ini cahayanya dapat menembus benda bening. Kemudian ada gambar anak-anak lagi bercermin.
Nah, ini contoh cahaya dapat dipantulkan. Kemudian ada pelangi. Nah, pelangi ini merupakan contoh dari sifat cahaya yang dapat diuraikan. Dan ada contoh gambar orang sedang menyalakan senter di tempat yang gelap. Nah, ini contoh dari cahaya merambat lurus. Anak-anakku sekarang paham kan tentang sifat-sifat cahaya? Oke, selanjutnya yaitu Bunda akan membahas tentang bagian-bagian dan fungsi mata. Nah, seperti gambar yang ada di slide anak-anakku, ada tentang anatomi mata. Oke, kemarin masih ingat kan bagian-bagiannya apa saja? Yang pertama, Bunda akan review kembali tentang otot mata, berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Kemudian ada saraf mata, ini untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Dan ada retina. Retina ini berfungsi menangkap bayangan hasil pembiasan dari lensa mata. Dan lensa mata berfungsi memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Dan iris fungsinya mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Dan ada kornea. Kornea ini berfungsi meneruskan cahaya masuk ke mata. Anak-anakku, terakhir ada pupil. Pupil ini berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Sekarang anak-anakku paham kan? Nanti silahkan baca lagi ya supaya anak-anakku lebih paham lagi. Oke, selanjutnya yaitu Bunda masuk ke materi tentang jenis-jenis cermin. Ada yang masih ingat jenis cermin apa? Ya, yang pertama ada jenis cermin datar. Sifatnya bagaimana? Selalu menghasilkan bayangan yang sifatnya sama besar, tegak, maya atau semu. Contohnya seperti cermin yang anak-anakku gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada cermin cekung. Ini merupakan cermin yang bagian mengilapnya itu berbentuk cekungan. Contohnya bagian depan sendok makan, senter, dan lampu mobil. Dan terakhir ada cermin cembung. Cermin cembung ini merupakan cermin yang bagian mengilapnya ini berbentuk cembung. Contohnya seperti spion motor, cermin yang dipasang di tikungan jalan. Anak-anakku pernah lihat kan? Oke, selanjutnya yaitu materi tentang sifat-sifat bayangannya seperti apa dari cermin datar. Tadi Bunda sudah jelaskan ada bayangannya sama besar, maya, dan tegak. Kemudian cermin cekung, sifat bayangannya ini jika jarak bendanya dekat maka bayangannya semu, tegak, dan diperbesar. Dan jika jarak benda ini jauh maka sifat bayangannya ini nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Dan terakhir ada cermin cembung, sifat bayangannya ini yaitu semu, tegak, dan diperkecil. Anak-anakku paham kan? Oke, selanjutnya kita masuk di materi benda-benda apa saja yang dapat memanfaatkan sifat-sifat cermin. Yang pertama ada periskop. Ya, jadi fungsinya untuk melihat benda yang berada di permukaan air. Yang kedua apa? Ada yang masih ingat? Ya, yaitu loupe atau kaca pembesar untuk memperbesar bayangan benda. Yang ketiga ada kacamata, fungsinya untuk membantu melihat benda. Dan yang keempat ada kamera, fungsinya untuk merekam gambar. Yang kelima ada mikroskop untuk mengamati benda-benda berukuran
kecil. Dan yang keenam ada teleskop untuk mengamati benda-benda yang letaknya sangat jauh seperti benda-benda langit. Ya, jadi kalau anak-anakku mau lihat bintang menggunakan teleskop. Nah, kalau anak-anakku ada di kapal laut itu menggunakan periskop ya, jangan sampai kebalik. Oke, selanjutnya anak-anakku sudah paham kan dari semua materi tema 5 ini dari subtema 1 sampai subtema 3. Berikutnya anak-anakku kerjakan tantangan dari Bunda, yaitu silahkan kerjakan kuis di Eleni Sekolah ya. Semangat! Oke anak-anak, bagaimana? Anak-anak sekarang sudah paham bukan mengenai review IPA tema 5 subtema 1 sampai subtema 3. Untuk selanjutnya silakan anak-anak bisa langsung mengerjakan tantangan yang sudah tersedia di website e-learning. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Pak Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat,